Hari itu, Maya Wulandari baru saja pulang dari shift sore di kafe tempatnya bekerja paruh waktu. Sambil meletakkan tas di kursi dapur, ia menghela napas panjang. Tubuhnya lelah, tapi seperti biasa, ia tahu rumah ini masih menunggunya untuk mengurus pekerjaan rumah. Cuci piring, bersih-bersih, dan terkadang menyiapkan makan malam, meski ia tahu ibu dan adiknya sering tidak menyentuh masakannya. Maya mulai merapikan piring kotor di bak cuci. Suara air yang mengalir menenangkan pikirannya sejenak. Meski lelah masih menggantung di pundaknya, ia tersenyum kecil, berusaha menghibur diri. Tak apa, aku kan memang yang jaga rumah ini, gumamnya dalam hati. Suara langkah kaki ibu terdengar dari ruang tamu. Maya mengira ibunya hanya akan menonton televisi seperti biasa, jadi ia tak terlalu memperhatikan. Namun, ketika ibu mengangkat telepon, nada bicaranya berubah serius. Maya, yang sedang mencuci, tak sengaja mendengar dengan jelas suara ibu yang mulai meninggi. Ya, Sar, aku capek. Citra itu harapanku satu-satunya. Maya. Dia cuma pembantu keluarga. Anak gagal yang menyedihkan. Aku nggak bisa berharap apa-apa dari dia. Maya tersentak. Tangannya berhenti menggosok piring. Kata-kata itu menusuk tepat di jantungnya. Ia menahan napas, berharap ia salah dengar. Tapi ibu melanjutkan, semakin jelas, semakin dingin. Dia tuh nggak bisa diandalkan, cuma buang-buang waktu. Ya sudahlah, aku terima aja. Pokoknya sekarang semua fokusku ke Citra. Dia yang punya masa depan. Maya, biarlah dia seperti itu. Yang penting rumah beres, tagihan beres. Maya menggigit bibirnya kuat-kuat. Ia memejamkan mata, menahan air mata yang mulai menggenang. Selama ini, ia pikir ibunya hanya kurang memperhatikannya. Tapi ternyata, ibunya benar-benar menganggapnya tak berarti. Bahkan lebih buruk, sebagai beban yang hanya berguna untuk membereskan pekerjaan rumah. Tangannya gemetar. Piring yang ia pegang nyaris terjatuh. Tapi ia buru-buru meletakkannya. Ia ingin pergi dari situ, ingin berlari, tapi kakinya seperti menancap di lantai. Ibunya masih berbicara di telepon, tertawa kecil, seolah yang baru saja ia ucapkan bukanlah sesuatu yang menyakitkan. Seolah Maya tak lebih dari sekedar alat yang bisa digunakan dan diabaikan. Maya menatap bayangannya sendiri di genangan air di bak cuci. Wajahnya pucat, matanya berair. Dan ia bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar gagal? Apakah semua yang kulakukan selama ini sia-sia? Perlahan, ia mematikan keran, mengeringkan tangannya, dan tanpa berkata apa-apa, ia melangkah menuju kamarnya. Pintu ia tutup perlahan, tapi hatinya tak bisa ditutup. Kata-kata ibunya sudah terpatri di sana, bergema tanpa henti. Di balik pintu, Maya duduk di lantai, memeluk lututnya sendiri. Air matanya akhirnya jatuh. Tak tertahankan lagi. Apa aku harus terus seperti ini? Menjadi bayangan di rumahku sendiri? Atau, mungkin sudah waktunya aku memutuskan sesuatu. Saat itulah, benih keputusan mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tak tahu akan seperti apa jalannya nanti, tapi satu hal yang pasti, ia tidak ingin selamanya dianggap sebagai gagal yang menyedihkan. Keesokan paginya, Maya bangun lebih awal seperti biasa. Mata bengkak akibat tangisan semalam tak bisa ia sembunyikan. Tapi ia sudah terbiasa menelan kesedihan sendiri. Sambil mengikat rambut, ia melangkah ke dapur, mulai menyiapkan sarapan untuk ibu dan adiknya, Citra. Dari ruang makan terdengar suara ibu yang tengah sibuk memeriksa jadwal les biola Citra. Citra, nanti jam 4 Mama antar ke les ya. Jangan sampai telat. Minggu depan ada konser penting. Ujar Burina sambil menyeruput teh. Iya, Ma. Jawab Citra dengan nada pelan. Maya hanya menghidangkan sarapan tanpa banyak bicara. Saat ia duduk untuk makan, ibunya langsung memotong. Oh, Maya, nanti sebelum kamu kerja, tolong jemput cuciannya. Jangan lupa juga bersihin halaman. Kemarin masih banyak daun kering. Maya hanya mengangguk. Iya, Bu. Tak ada kata terima kasih. Tak ada senyuman. Seolah semua itu sudah kewajibannya.
seolah dia memang harus melakukannya. Aku juga mau minta kamu bantu Citra bersihin kamarnya. Dia sibuk latihan, jangan sampai dia kecapean. Tambah ibunya sambil mengusap kepala Citra lembut. Maya menunduk. Dalam hati ia mengeluh. Bukankah aku juga capek? Bukankah aku juga manusia? Setiap hari rasanya seperti ini. Citra selalu jadi pusat perhatian. Segala kebutuhan Citra dipenuhi. Sementara Maya menjadi bayangan yang hanya muncul saat ada yang harus dibereskan. Bahkan waktu Maya sakit, Bu Rina tetap memintanya berbelanja. Bahkan ketika Maya bekerja dari pagi sampai malam, ibunya tetap tak menanyakan kabarnya. Semua usahanya dianggap biasa, bahkan tak terlihat. Suatu siang, saat mereka makan bersama, Maya mencoba memberanikan diri. Bu, aku pengen kuliah. Mungkin aku bisa kerja sambil kuliah sore. Aku udah ngumpulin uang sedikit-sedikit dari kerja di kafe. Bu Rina langsung meletakkan sendoknya dengan suara nyaring. Kuliah? Maya, kamu tuh realistis sedikit. Kamu pikir siapa yang mau urusin rumah ini kalau kamu kuliah? Kamu itu lebih berguna di rumah. Citra udah cukup buat bikin mama bangga. Kalimat itu menampar Maya lebih keras dari semalam. Citra terdiam, tampak tak enak hati, tapi tak berkata apa-apa. Maya menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Kenapa aku selalu salah? Kenapa aku nggak pernah cukup baik? Pikirnya sambil mengepal tangan di atas paha. Hari-hari berikutnya, Maya semakin merasakan betapa rumah ini tak pernah menjadi tempatnya. Ia ada, tapi seperti tak dianggap. Ia hadir, tapi seperti tembus pandang. Ia mengurus semua, tapi yang diingat orang hanyalah Citra, si anak emas. Malam itu, Maya berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Ia menatap dirinya sendiri lama, seolah ingin bertanya, apa aku hanya akan jadi bayangan di rumah ini selamanya? Di ponselnya, ia mulai mencari informasi tentang beasiswa. Ia mulai menulis surat lamaran, meski dengan ragu-ragu. Tapi di dalam hatinya, keputusan kecil itu perlahan menguat. Ia ingin keluar dari bayangan ini. Ia ingin membuktikan bahwa ia bukan gagal menyedihkan. Maya sadar, jalannya mungkin panjang. Mungkin ia akan jatuh berkali-kali, mungkin ia akan terluka lagi. Tapi ia tahu, ia harus memulai dari satu langkah pertama, memperjuangkan dirinya sendiri. Beberapa hari setelah kejadian itu, Maya semakin yakin bahwa rumah ini bukan tempat untuk hatinya. Ia tetap menjalankan tugas sehari-hari, tapi dalam diam, ia mulai menyusun rencana kecil. Ia ingin mencari pelarian, tempat yang bisa memberinya sedikit kehangatan. Ada satu sosok yang terus terlintas di pikirannya. Bu Lastri, neneknya. Sudah lama ibunya jarang berbicara tentang nenek. Maya hanya tahu dari cerita samar bahwa ibunya dan Bu Lastri punya hubungan yang renggang. Ibunya sering berkata bahwa nenek terlalu keras kepala, terlalu berbeda cara pandang. Karena itu, Maya jarang diajak mengunjungi nenek. Bahkan bertahun-tahun mereka hampir tak pernah berjumpa. Tapi Maya ingat, saat kecil, Bu Lastri selalu menyambutnya dengan pelukan hangat dan suara lembut. Itu adalah salah satu kenangan paling nyaman yang masih ia simpan. Suatu sore, saat Citra sedang les biola dan ibunya sibuk dengan arisan, Maya memberanikan diri mengambil sepeda motor dan menuju rumah Bu Lastri. Perjalanan itu terasa seperti napas pertama setelah sekian lama tenggelam. Ia tak tahu apa yang menunggunya di sana, tapi ia hanya ingin pergi, walau sebentar, dari rumah yang membuatnya nyaris kehilangan dirinya. Sesampainya di rumah nenek, Maya sempat ragu untuk mengetuk pintu. Tangannya sempat bergetar. Apa nenek masih mau menerimaku? Apa nenek bahkan masih ingat aku? Pikir Maya. Namun, sebelum ia sempat mengurungkan niat, pintu sudah terbuka. Di balik pintu, Bu Lastri berdiri dengan senyum hangat yang tak berubah sedikit pun. Maya? Ya Tuhan, kamu sudah besar sekali. Sapa Bu Lastri sambil segera menarik Maya ke dalam pelukannya. Pelukan itu terasa seperti rumah yang selama ini ia cari. Air mata Maya langsung jatuh, tanpa mampu ia tahan. Bu Lastri mengusap rambutnya dengan lembut, seolah tahu bahwa cucunya itu sedang membawa luka yang berat.
Mereka duduk di ruang tamu sederhana yang penuh dengan pot bunga kecil dan rak buku tua. Maya bercerita panjang lebar tentang hidupnya, tentang bagaimana ibunya memperlakukannya, tentang bagaimana ia dianggap gagal dan tak diinginkan, tentang rasa sakit yang terus mengendap. Bu Lastri mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong, tanpa menghakimi. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap tersenyum. Kamu bukan gagal, Maya. Kamu cuma belum diberi ruang untuk tumbuh. Kamu seperti pohon yang hidup di pot kecil. Kamu butuh tempat untuk melebarkan akarmu, ucap Bu Lastri sambil menggenggam tangan Maya. Maya mengangkat wajahnya, menatap neneknya yang tampak kuat meski sudah menua. Kenapa ibu begitu, Nek? Kenapa dia nggak pernah melihat aku? Bisik Maya lirih. Bu Lastri terdiam sejenak, lalu menjawab perlahan. Ibumu, dia juga tumbuh dengan luka. Dulu dia merasa aku lebih menyayangi adiknya. Dia merasa tersisih. Mungkin itu yang tanpa sadar dia wariskan ke kamu. Maya membeku. Selama ini ia tak pernah tahu. Tapi luka tidak harus diwariskan. Maya, lanjut Bu Lastri lembut. Kamu bisa memutus rantai itu. Kamu bisa memilih jalanmu sendiri. Kamu berhak bahagia. Maya menangis lagi. Kali ini bukan hanya karena sedih, tapi karena merasa diterima. Hari itu, Maya menghabiskan waktu lama di rumah nenek. Mereka minum teh bersama, mengobrol ringan, dan untuk pertama kalinya sejak lama, Maya merasa benar-benar didengar. Sebelum pulang, Bu Lastri menggenggam bahu Maya dan berkata dengan mantap, "Kalau kamu mau kuliah, Nek dukung. Nenek akan bantu kamu. Jangan takut." Kata-kata itu menjadi pelita dalam gelap. Untuk pertama kalinya, Maya merasa dia tidak sendirian. Dia punya seseorang yang percaya padanya. Dan saat ia mengendarai motor pulang, senja mulai turun perlahan. Maya tersenyum kecil. Mungkin jalan di depannya masih sulit, tapi sekarang ia tahu, ia punya rumah. Rumah yang hangat. Rumah yang memeluknya. Rumah itu ada di pelukan nenek. Sejak pertemuan itu, Maya sering mengunjungi Bu Lastri. Rumah nenek yang sederhana dan jauh dari keramaian menjadi tempat pelariannya setiap kali beban di rumah terlalu berat untuk dipikul sendiri. Maya mulai merasakan sesuatu yang baru. Perlahan, semangatnya yang hampir pada mulai menyala lagi. Bu Lastri bukan hanya memberinya pelukan dan teh hangat, tapi juga sesuatu yang lebih penting, dukungan tanpa syarat. Suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah sambil menikmati pisang goreng hangat, Bu Lastri bertanya dengan lembut. Kamu sudah benar-benar yakin mau kuliah? Mau ambil jurusan apa, sayang? Maya tersenyum tipis, lalu menjawab dengan suara pelan tapi mantap. Aku mau belajar musik, Nek. Aku suka. Aku udah lama pengin, tapi nggak pernah berani ngomong. Bu Lastri menatap Maya dengan bangga. Kenapa nggak pernah bilang? Kamu pikir kamu nggak pantas? Maya mengangguk pelan. Aku pikir aku nggak cukup bagus. Selalu dibandingin sama Citra. Ibu selalu bilang Citra itu yang hebat. Aku cuma pembantu keluarga. Aku mulai percaya sama kata-kata itu. Bu Lastri menghela napas panjang. Dengar, Maya, kamu ini unik. Bukan karena kamu harus jadi seperti Citra, tapi karena kamu punya cahaya sendiri. Kalau kamu suka musik, ya kejar itu. Jangan takut gagal. Gagal itu bukan kalau kita jatuh. Gagal itu kalau kita berhenti mencoba. Kata-kata itu menghangatkan hati Maya. Hari-hari berikutnya, Bu Lastri membantu Maya mencari informasi tentang beasiswa. Neneknya bahkan menawarkan bantuan keuangan seadanya agar Maya bisa membayar biaya pendaftaran. Bersama-sama, mereka mulai menyusun rencana. Maya akan tetap bekerja di kafe sambil mendaftar kuliah, dan jika diterima, ia akan mengambil kelas sore agar bisa tetap membantu di rumah. Maya tahu ini tidak akan mudah, terutama karena ia harus menghadapi ibunya. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa siap. Di rumah, Maya mulai menabung dari hasil kerjanya. Diam-diam ia belajar teori musik dari buku bekas yang ia pinjam dari perpustakaan kota. Ia bahkan menyisihkan waktu untuk berlatih memainkan piano tua milik Bu Lastri yang masih berfungsi meski beberapa tutsnya sudah rusak.
Suatu malam, di kamar kecilnya, Maya menatap formulir pendaftaran yang hampir ia isi seluruhnya. Tangannya gemetar saat hendak menuliskan bagian terakhir, jurusan yang diinginkan. Setelah menarik napas panjang, ia menulis dengan tegas, Fakultas Seni Musik Pendidikan Musik. Senyum kecil muncul di wajahnya. Ada rasa takut, tapi ada juga rasa lega. Setelah bertahun-tahun menjadi bayangan, Maya akhirnya mulai melangkah untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, saat ia bersiap mengirimkan formulir itu lewat pos, ia memberanikan diri berbicara pada ibunya. "Bu, aku mau bilang sesuatu." Bu Rina yang sedang memotong buah menoleh tanpa ekspresi. "Apa lagi, Maya?" "Aku udah daftar kuliah. Aku mau ambil jurusan musik. Aku juga udah cari beasiswa, jadi nggak perlu ibu biayai." Bu Rina terdiam sejenak, lalu tertawa kecil, bukan karena senang, tapi meremehkan. "Musik? Kamu pikir kamu siapa? Citra aja yang berbakat. Itu pun aku yang atur semua biayanya. Kamu buang-buang waktu." Maya menggigit bibirnya, berusaha tidak terpancing. Ia memandang ibunya dengan tenang, lalu menjawab pelan. "Aku mau jalanin ini, Bu. Aku cuma mau ibu tahu." Ibunya meletakkan pisau dengan keras di meja. "Kalau kamu nekat, jangan harap aku bakal dukung kamu. Aku nggak mau dengar keluhan kamu nanti." Maya mengangguk pelan. "Aku nggak minta ibu dukung. Aku cuma minta ibu tahu aku udah nggak mau jadi bayangan." Bu Rina memalingkan wajah, tampak kesal. Tapi Maya tak mundur. Ia pergi meninggalkan ruang makan dengan hati yang berdebar. Tapi entah kenapa, ada rasa lega di dadanya. Untuk pertama kalinya, ia berani berdiri dan membela keinginannya sendiri. Dan di kejauhan, Maya tahu, ia tidak berjalan sendirian. Ada Bu Lastri yang selalu ada untuknya. Ada cahaya kecil yang mulai menyala di jalannya. Ini adalah awal dari perjalanannya. Sejak hari itu, hubungan Maya dan ibunya semakin dingin. Bu Rina hampir tak pernah lagi berbicara dengannya, kecuali untuk menyuruh melakukan pekerjaan rumah. Bahkan sapaan sederhana seperti, "Selamat pagi," pun kini terasa berat diucapkan oleh ibunya. Maya menerimanya dalam diam. Ia tahu, keputusannya untuk kuliah adalah bom waktu dalam keluarga ini. Di sisi lain, Maya tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Ia bekerja di kafe, mengurus rumah, dan di sela-sela itu, ia diam-diam mempersiapkan diri untuk ujian masuk sekolah musik. Namun, tekanan dari ibunya tak berhenti. Suatu sore, saat Maya baru saja pulang kerja dan bersiap pergi ke rumah Bu Lastri untuk latihan musik, Bu Rina memanggilnya dengan nada tajam. "Maya, kamu kemana lagi? Ngurus rumah belum selesai." Maya menatap ibunya dengan tenang. "Aku mau latihan di rumah nenek." Bu Rina mendengus. "Nenek? Kamu makin sering ke sana, ya? Dia pasti ngasih kamu ide-ide aneh yang bikin kamu jadi seperti ini." Maya mengepalkan tangannya. "Bukan ide aneh, Bu. Aku cuma mau punya masa depan yang aku pilih sendiri." "Kamu pikir kamu lebih pintar dari ibu?" Bu Rina membentak. "Kamu itu lahir dari aku. Kamu hidup karena aku. Kamu nggak akan bisa apa-apa tanpa aku." Kata-kata itu menyesakkan dada Maya. Tapi ia tidak ingin mundur. "Aku tahu, Bu. Aku nggak akan pernah bisa cukup baik di mata ibu. Tapi aku juga nggak mau hidup jadi orang yang bahkan nggak kenal dirinya sendiri." Bu Rina menatap Maya dengan amarah yang membara. "Kamu durhaka." Maya tersenyum getir. Kalau memperjuangkan diri sendiri dianggap durhaka, mungkin aku memang anak durhaka. Ia berbalik, mengambil tasnya, dan pergi tanpa menoleh lagi. Langkah Maya terasa berat, tapi hatinya terasa sedikit lebih ringan. Ia tahu, pertarungan ini belum selesai. Bahkan mungkin akan semakin sulit. Tapi ia tidak bisa lagi hidup dalam sangkar yang terus-menerus mengekangnya. Di rumah Bu Lastri, Maya terus berlatih dengan tekun. Bu Lastri menyemangatinya setiap hari. Neneknya bahkan mengajaknya berkenalan dengan teman lamanya, seorang guru musik yang kemudian membantu Maya mempersiapkan ujian masuk. "Aku bangga padamu.
kata Bu Lastri suatu hari sambil mengusap pundak Maya. Kamu sudah jauh lebih berani daripada yang kamu pikirkan. Maya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Nenek, aku takut. Aku takut gagal. Gagal itu biasa. Yang penting, kamu sudah memilih bertarung. Kata-kata itu selalu Maya pegang dalam hatinya. Semakin dekat dengan hari ujian, tekanan dari ibunya justru semakin keras. Bu Rina sengaja membebani Maya dengan lebih banyak pekerjaan rumah. Bahkan suatu pagi, ibunya menyembunyikan pakaian Maya yang sudah disiapkan untuk tes. Namun Maya tetap pergi, mengenakan apa yang ia punya, membawa keyakinan yang tumbuh setiap hari. Ujian masuk itu menjadi titik balik bagi Maya. Ia memainkan piano dengan sepenuh hati, membawakan lagu yang sering ia mainkan bersama Bu Lastri di ruang tamu kecil neneknya. Ia menutup penampilannya dengan tangan gemetar, tapi hatinya teguh. Entah diterima atau tidak, yang penting ia sudah mencoba. Beberapa minggu kemudian, surat dari sekolah musik tiba. Maya membukanya perlahan. Tangannya gemetar. Begitu membaca isi surat itu, matanya langsung berkaca-kaca. Ia diterima. Ia mendapatkan beasiswa penuh. Ia memeluk Bu Lastri erat, menangis bahagia di pelukan yang selalu memberinya kekuatan. Di rumah, Bu Rina hanya melirik surat itu dan berkata sinis, "Jangan harap aku akan datang kalau kamu wisuda nanti." Maya tersenyum kecil. Ia sudah tak lagi memohon pengakuan. "Baik, Bu. Aku nggak mengharapkan itu lagi." Malam itu, Maya duduk di tepi tempat tidurnya sambil menatap langit-langit kamar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa dunia yang selama ini menindasnya akhirnya mulai membuka celah kecil untuk dirinya sendiri. Ia tahu perjuangannya masih panjang, tapi ia sudah melangkah. Ia sudah memilih untuk tidak lagi hidup dalam bayangan. Dan ia siap menghadapi apapun yang ada di depannya. Di tengah perjuangan Maya membangun hidupnya sendiri, ia mulai memperhatikan perubahan kecil pada adiknya, Citra. Selama ini, Maya selalu menganggap Citra sebagai pusat perhatian keluarga. Si anak emas, si sempurna, si kebanggaan ibu. Tapi belakangan, Maya mulai melihat ada sesuatu yang berbeda dari adiknya. Citra tampak sering melamun. Matanya terlihat lelah. Bukan lelah fisik, tapi seperti seseorang yang memikul beban yang tidak ia ceritakan. Setiap sore, Citra tetap pergi ke les biola. Setiap malam, ia masih mengulang latihan yang sama. Tapi kali ini, Maya melihat gerakan tangan Citra tidak lagi seantusias dulu. Musik yang dulu terdengar hidup, kini terdengar datar. Suatu malam, saat ibu mereka sedang keluar, Maya mengetuk pintu kamar Citra. "Cit, aku masuk ya?" Citra hanya menjawab pelan. Maya masuk perlahan dan melihat Citra sedang duduk di lantai, memegang biolanya tapi tidak memainkannya. "Kenapa? Biasanya kamu semangat banget kalau latihan." Citra tersenyum kaku. "Iya, cuma lagi capek aja." Maya duduk di sebelahnya, mencoba menghapus jarak yang selama ini terasa terlalu jauh di antara mereka. "Capek karena biola? Atau karena ibu?" tanya Maya dengan suara lembut. Citra menunduk. Lama ia diam, sebelum akhirnya menjawab lirih. "Aku nggak suka biola." Maya terdiam, tak menyangka mendengar kalimat itu keluar dari mulut Citra. "Aku nggak pernah suka," lanjut Citra. "Aku belajar karena ibu mau. Karena ibu selalu bilang aku harus jadi kebanggaan keluarga. Aku takut bilang ke ibu kalau aku nggak suka." Maya memandang adiknya dengan lembut. "Kamu nggak harus hidup untuk menyenangkan ibu, Cit. Aku juga baru belajar itu." Citra mengusap air mata yang mulai jatuh. "Kalau aku berhenti, ibu bakal benci aku. Ibu pasti kecewa. Aku takut." Maya menghela napas, lalu menggenggam tangan adiknya. "Dulu aku pikir kamu anak paling bahagia di rumah ini. Aku pikir kamu punya semua yang aku nggak punya. Tapi ternyata, kamu juga terjebak ya, Cit." Citra mengangguk pelan. "Aku selalu lihat kamu kuat, Kak. Aku iri sama kamu." Maya tersenyum kecil. "Aku juga sering iri sama kamu." Mereka tertawa pelan,
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama mereka berbagi ruang tanpa saling membenci. Malam itu, mereka berbicara panjang. Citra mengaku ia sebenarnya ingin belajar desain grafis. Ia ingin masuk jurusan seni rupa, bukan musik. Tapi selama ini, ia terlalu takut untuk bicara karena ibu selalu menekan bahwa musik adalah satu-satunya jalan. Aku takut bikin ibu marah. Aku takut jadi anak gagal kayak yang ibu bilang tentang kamu. Bisik Citra pelan. Maya menatap adiknya dengan mata yang penuh keteguhan. Cit, ibu salah tentang aku. Dan ibu salah tentang kamu. Kita bukan anak gagal. Kita cuma pengen bahagia dengan cara kita sendiri. Citra memeluk Maya erat, seolah menumpahkan semua beban yang selama ini ia pendam sendiri. Kamu nggak sendirian, Cit. Aku bakal temenin kamu. Bisik Maya sambil membelai rambut adiknya. Mulai malam itu, hubungan mereka berubah. Mereka mulai saling menguatkan. Maya mengajak Citra ke rumah Bu Lastri. Mereka bertiga sering duduk bersama, berbagi cerita, dan perlahan, Citra pun mulai mengenal sisi keluarga yang lebih hangat dan membebaskan. Di rumah, Bu Rina semakin merasa kehilangan kendali. Ia melihat Maya dan Citra semakin dekat, dan itu membuatnya curiga. Ia mulai memperketat jadwal Citra, memberi lebih banyak latihan, dan semakin keras menuntut Citra tampil sempurna. Tapi Maya tahu, adiknya tidak bisa selamanya hidup dalam ketakutan. Suatu hari, Citra berkata pelan pada Maya, "Aku pengen bilang ke ibu kalau aku mau berhenti dari biola." Maya menatap adiknya dengan tenang. "Kalau kamu udah siap, aku bakal ada di samping kamu." Citra mengangguk, matanya bergetar. Tapi ada keberanian kecil yang mulai tumbuh. Di saat yang sama, Maya mulai memahami bahwa perjuangannya bukan hanya tentang membebaskan dirinya sendiri, tapi juga membebaskan adiknya dari rantai harapan yang membelenggu. Dan mereka pun bersiap menghadapi badai berikutnya, bersama. Beberapa hari setelah Citra mengutarakan keinginannya, Maya dan Citra sepakat untuk membicarakan semuanya secara langsung dengan Bu Rina. Mereka tahu risikonya besar. Bu Rina bukan tipe ibu yang mudah menerima perubahan, apalagi kalau itu bertentangan dengan apa yang sudah ia tetapkan. Tapi Citra sudah lelah. Ia sudah terlalu lama memikul beban yang bukan miliknya. Hari itu, Citra yang memulai percakapan di ruang makan, tepat setelah makan malam. "Bu, aku mau bicara." Bu Rina, yang sedang menulis jadwal latihan Citra, menoleh sekilas. "Cepat, Mama sibuk." Citra menelan ludah. Tangan Maya diam-diam menggenggam tangannya di bawah meja, memberi kekuatan. Aku mau berhenti dari biola, Bu. Aku nggak mau les lagi. Aku nggak mau ikut konser lagi." Suasana langsung membeku. Bu Rina perlahan meletakkan pulpen. Tatapannya tajam. "Apa? Ulangi." Citra menguatkan dirinya. "Aku mau berhenti, Bu. Aku nggak suka biola. Aku mau pilih jalan aku sendiri." Tangan Bu Rina mengepal di atas meja. Wajahnya memerah. "Jangan bodoh, Citra. Kamu itu kebanggaan Mama. Kamu tahu berapa banyak yang sudah Mama korbankan buat kamu? Kamu nggak bisa berhenti seenaknya." "Ibu, selama ini Ibu nggak pernah tanya aku suka atau nggak. Aku lelah, Bu. Aku tertekan," kata Citra. Suaranya mulai bergetar. Bu Rina menatap Maya dengan penuh kemarahan. "Ini semua pasti gara-gara kamu, kan, Maya? Kamu yang hasut adikmu supaya melawan Mama." Maya menahan napas, tapi ia tetap tenang. "Bukan aku yang menghasut, Bu. Citra cuma mulai berani jujur." "Berani-beraninya kamu melawan aku," teriak Bu Rina. "Kamu memang anak durhaka, Maya. Sekarang kamu ngajarin adikmu juga jadi pembangkang." Maya tetap duduk tegak. Kalau membela pilihan sendiri dianggap durhaka, mungkin kita berdua memang durhaka, Bu. Bu Rina menatap mereka bergantian. Napasnya memburu. "Kalian pikir kalian bisa hidup tanpa Mama? Mama ini yang udah urus semuanya. Mama ini yang sudah berjuang buat kalian." "Bu, selama ini aku juga berjuang." Maya menahan air mata. "Tapi Ibu nggak pernah lihat. Ibu nggak pernah mau lihat.
Aku cuma minta satu, biarkan kami memilih jalan kami sendiri. Tidak, bentak Burina, memukul meja keras. Kalau kalian berani pergi dari apa yang Mama atur, jangan pernah panggil aku ibu lagi. Mama nggak punya anak kayak kalian. Kalimat itu menghantam hati Maya dan Citra. Tapi entah kenapa, Maya merasa lebih lega daripada takut. Ia menatap Citra dan mengangguk pelan. Kalau itu harga yang harus kita bayar, aku rela. Citra mulai menangis, tapi ia mengusap air matanya sendiri dan berkata, aku juga. Mereka berdiri dan meninggalkan meja makan. Burina tidak berusaha menghentikan mereka. Mungkin ia mengira mereka akan kembali meminta maaf seperti biasanya. Tapi kali ini, Maya dan Citra tidak menoleh ke belakang. Malam itu, mereka tidur di rumah Bu Lastri. Maya menceritakan semuanya pada nenek mereka. Bu Lastri menarik napas panjang dan menatap kedua cucunya dengan penuh kasih sayang. Kalian sudah berani mengambil keputusan besar. Kadang luka itu harus dibuka supaya bisa sembuh. Citra menggenggam tangan Maya erat. Aku takut, Kak, tapi aku juga lega. Maya membalas genggamannya. Kita lewati ini bareng-bareng, ya? Beberapa minggu setelah itu, Burina tetap tidak menghubungi mereka. Ia benar-benar marah. Maya tahu hubungan mereka tidak akan sembuh dalam semalam. Tapi ia juga percaya, waktu akan membuka hati ibunya, atau setidaknya, membiarkan mereka hidup dengan damai. Citra mulai mendaftar ke sekolah seni rupa, sementara Maya semakin fokus di sekolah musiknya. Mereka berdua saling mendukung, berjalan berdampingan, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, mereka merasa bebas. Bebas dari ekspektasi, bebas dari bayang-bayang, bebas menjadi diri mereka sendiri. Dan meski jalan mereka tidak mudah, mereka tahu, ini adalah pilihan yang layak diperjuangkan. Setelah percakapan besar itu, Maya dan Citra mencoba melanjutkan hidup masing-masing dengan segala keberanian yang tersisa. Mereka tahu, keputusan mereka telah mengubah segalanya. Dan harga yang harus dibayar bukan hanya kemarahan Burina, tapi juga rasa bersalah yang terus menggerogoti hati. Maya sering terjaga di malam hari, menatap langit-langit sambil bertanya dalam hati, apakah aku sudah benar? Apakah aku sudah terlalu jauh? Apakah aku yang menghancurkan keluargaku? Setiap kali Citra bercerita tentang pesan-pesan marah dari Burina yang masuk ke ponselnya, Maya semakin diliputi keraguan. Ibu mereka tak henti mengirim pesan yang menyalahkan Maya. Kalau bukan karena kamu, Citra nggak akan jadi anak pembangkang seperti sekarang. Kamu egois, Maya. Kamu tega menghancurkan keluarga kita. Mama nggak butuh anak kayak kamu. Pesan-pesan itu Maya baca berulang kali. Hatinya perih. Tapi ia mencoba menguatkan diri. Ia tahu ibunya sedang marah, sedang kehilangan kendali. Tapi tetap saja, kata-kata itu membekas. Suatu sore di rumah Bu Lastri, Maya duduk termenung di teras, menatap langit yang perlahan mendung. Bu Lastri menghampirinya sambil membawa 2 gelas teh hangat. Nenek, aku takut, bisik Maya. Apa aku memang egois? Bu Lastri menatap cucunya dalam-dalam. Kenapa kamu merasa egois, sayang? Karena ibu bilang aku perusak keluarga. Karena aku ajak Citra buat melawan. Karena aku bikin ibu kecewa. Bu Lastri menghela napas panjang. Kamu tahu, Maya, banyak orang hidup dengan luka yang mereka wariskan ke anak-anaknya. Ibumu terluka dulu, dan tanpa sadar, dia menularkan rasa sakitnya ke kamu dan Citra. Tapi aku nggak mau bikin ibu sedih. Bisik Maya, matanya berkaca-kaca. Kadang, jalan yang benar itu memang menyakitkan di awal, ujar Bu Lastri dengan lembut. Tapi kalau kamu terus mengorbankan dirimu, kamu hanya akan melanjutkan luka itu ke generasi berikutnya. Maya memejamkan mata. Perlahan, ia mulai mengerti. Ia tak bisa menyelamatkan semua orang. Tapi ia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ia bisa memutus rantai rasa sakit itu. Hari-hari berikutnya, Maya tetap menjalani kuliahnya dengan sungguh-sungguh. Ia mulai dipercaya menjadi asisten di sekolah musik, membimbing anak-anak kecil yang baru belajar alat musik.
Senyum dan tawa mereka menjadi obat bagi hatinya. Citra juga mulai mengejar mimpinya. Ia diterima di sekolah seni rupa dan menemukan dunia baru yang membuatnya bersemangat. Tapi di balik semua itu, Citra masih sering dihantui rasa bersalah. Suatu malam, Citra menangis di kamar Maya. Aku merasa jahat. Kak, aku ninggalin ibu. Aku takut ibu benar-benar benci aku. Maya memeluk adiknya erat. Ibu marah karena dia belum mengerti. Tapi bukan berarti kamu salah. Kamu berhak bahagia, Cit. Kamu berhak menentukan jalanmu. Tapi, aku nggak pengen kehilangan ibu. Maya membelai rambut adiknya. Aku juga nggak. Tapi kadang, kita harus berani kehilangan sementara demi menemukan diri kita sendiri. Sejak malam itu, Maya dan Citra saling menguatkan setiap kali rasa bersalah datang menyerang. Mereka belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah meski hati gemetar. Suatu hari, tanpa diduga, Maya menerima telepon dari ibu mereka. Tapi bukan suara lembut yang ia dengar. Suara Burina terdengar dingin, singkat, dan penuh jarak. Kamu puas sekarang? Kamu bahagia sudah memisahkan Citra dari Mama? Maya terdiam. Hatinya berdesir. Tapi ia tahu, ia harus menjawab dengan kepala tegak. Aku nggak pernah niat memisahkan ibu dari Citra. Aku cuma mau Citra bebas memilih jalannya. Jangan harap Mama akan memaafkan kamu. Kalau ibu belum bisa memaafkan sekarang, aku bisa terima. Tapi aku akan tetap hidup dengan pilihanku. Telepon ditutup begitu saja. Tapi tidak seperti dulu. Maya tidak menangis. Ia tahu, ia sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Ia tidak menyesali keputusannya. Ia tahu suatu saat, ibunya akan mengerti. Tapi Maya tidak lagi menunggu pengakuan. Ia memilih untuk melanjutkan hidupnya, dengan segala luka, keberanian, dan cinta yang kini ia tanam bersama Citra dan Bulastri. Mereka tak sempurna. Mereka pernah hancur. Tapi mereka sedang belajar membangun ulang hidup yang mereka pilih sendiri. Setelah perbincangan terakhir dengan Burina, Maya dan Citra benar-benar menjalani hidup yang terpisah dari ibu mereka. Meskipun fisik mereka tidak jauh, hanya beda beberapa kecamatan, jarak di hati terasa seperti lautan yang sulit diseberangi. Hari-hari Maya dipenuhi dengan jadwal kuliah, bekerja sebagai asisten guru musik, dan mengurus rumah kecil yang kini mereka tinggali bersama Bulastri. Sementara Citra semakin aktif di sekolah seni rupa, membuat ilustrasi, melukis, dan perlahan menemukan dunia yang membuatnya bahagia. Mereka berdua, meski sering tertawa dan saling menguatkan, tetap membawa bekas luka dalam diam. Ada hari-hari ketika Maya terbangun dengan rasa bersalah yang menyesakan, teringat pada ucapan ibunya. Ada juga saat-saat ketika Citra tiba-tiba menangis karena melihat iklan konser biola yang mengingatkannya pada masa lalu yang seolah sudah mereka tinggalkan. Suatu sore, setelah pulang dari kampus, Maya menemukan Citra duduk di beranda rumah sambil menatap layar ponselnya dengan mata merah. "Ada apa, Cit?" tanya Maya pelan. Citra menyerahkan ponselnya. Sebuah foto di media sosial terpampang jelas. Burina menghadiri konser biola dengan seorang murid baru. Teks di bawah foto berbunyi, "Bangga dengan anak didik baru yang berprestasi." Citra tersenyum getir. "Ibu cepat banget ganti aku." Maya duduk di sebelahnya, memegang bahu adiknya erat. "Ibu, mungkin sedang berusaha menutupi luka dengan kesibukan. Bukan berarti kamu tergantikan." Citra menatap Maya. Air matanya mulai mengalir. "Tapi kenapa aku tetap sakit, Kak? Padahal aku yang pilih pergi." Maya menatap langit senja yang mulai berubah jingga. "Karena kita manusia, Cit. Kita nggak bisa pura-pura kuat terus. Tapi kita juga nggak perlu memaksa diri untuk selalu benar. Kadang, sedih itu bagian dari perjalanan." Citra mengangguk, lalu bersandar di bahu Maya. "Kalau suatu hari ibu mau bicara lagi, kamu masih mau ketemu?" tanya Citra pelan. Maya terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Aku mau, Cit. Aku selalu mau. Tapi aku nggak mau lagi jadi orang yang terus memohon diterima. Kalau ibu mau bicara, aku akan dengarkan.
Tapi aku nggak mau kembali jadi bayangan. Citra tersenyum samar. Kamu selalu lebih kuat dari aku, Kak. Maya memeluk adiknya. Kita kuat bareng-bareng, ya. Beberapa minggu kemudian, Maya mendapatkan kabar baik. Ia dipilih menjadi asisten dosen di jurusan musik. Bukan hanya itu, ia juga mulai dipercaya menjadi pengajar tetap di sekolah musik yang dulu hanya menjadi mimpinya. Perlahan, karyanya mulai dikenal. Ia bahkan mendapat kesempatan menjadi anggota Dewan Pembina Sekolah Musik, sebuah posisi yang dulu terasa mustahil baginya. Di sisi lain, Citra mulai mengikuti pameran seni pertamanya. Ia mengirimkan karya ilustrasi yang terinspirasi dari perjalanannya keluar dari tekanan keluarga. Karyanya menarik perhatian banyak orang, bahkan mendapatkan apresiasi dari beberapa pengunjung yang mengaku terharu membaca cerita yang ia tulis di balik lukisannya. Maya dan Citra mulai membangun kehidupan baru mereka. Tapi tetap, ada ruang kosong di hati mereka yang belum sepenuhnya sembuh. Suatu hari, saat Maya sedang mengajar, ia menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Mama lihat kamu sekarang sudah sukses. Tapi Mama tetap kecewa kamu tega melawan Mama. Kalau kamu masih mau bicara, Mama tunggu kamu di rumah. Maya menatap pesan itu lama, mencoba meresapi setiap kata. Ia tahu, pesan itu tidak mengandung permintaan maaf, tidak juga menunjukkan kerendahan hati. Tapi mungkin, itu adalah pintu kecil yang mulai terbuka. Ia memperlihatkan pesan itu pada Citra. Kamu mau ke sana? Tanya Citra, ragu. Maya tersenyum kecil. Aku mau. Tapi bukan untuk minta diakui. Aku cuma mau bicara. Kalau ibu mau dengar, bagus. Kalau enggak, aku juga enggak apa-apa. Citra memegang tangan Maya erat. Kalau kamu mau, aku ikut. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah perpisahan panjang, mereka bersiap menapak jalan pulang. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk melihat apakah mereka bisa memulai lembaran baru, meski halaman sebelumnya penuh coretan luka. Mereka sadar, jalan menuju rekonsiliasi tidak akan mudah. Tapi mereka sudah cukup kuat untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Dan kali ini, mereka melangkah bukan sebagai bayangan, mereka melangkah sebagai diri mereka sendiri. Hari itu tiba lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Maya dan Citra berdiri di depan rumah masa kecil mereka. Rumah yang selama ini terasa seperti sangkar. Tangan Maya sempat gemetar saat hendak mengetuk pintu. Citra berdiri di sampingnya, memegang erat tangannya, memberi kekuatan yang kini saling mereka bagi. Siap? Bisik Maya, menatap adiknya. Citra mengangguk pelan. Kita hadapi bareng, Kak. Maya mengetuk pelan. Tak lama kemudian, pintu dibuka oleh Bu Rina. Wajah ibunya masih seperti yang mereka ingat. Tegas, dingin, dan penuh jarak. Namun di balik tatapan itu, ada sekilas keraguan. Seolah-olah ia tidak benar-benar tahu bagaimana harus menyambut dua anak yang pernah ia usir dari hidupnya. Mama nggak sangka kalian datang, ujar Bu Rina datar. Kami mau bicara, Bu. Boleh? Tanya Maya, tetap sopan meski hatinya berdebar. Bu Rina mengangguk, lalu membiarkan mereka masuk. Rumah itu masih sama, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Udara di dalamnya lebih sunyi, lebih kosong. Seperti rumah yang kehilangan penghuninya. Mereka duduk di ruang tamu. Suasana kaku. Tak ada teh hangat. Tak ada cemilan. Semua terasa seperti ruang interogasi, bukan pertemuan keluarga. Apa yang mau kamu sampaikan? Tanya Bu Rina, menatap Maya lurus-lurus. Maya menarik napas dalam-dalam. Kami datang bukan untuk minta maaf karena memilih jalan kami sendiri, Bu. Kami cuma mau bicara. Mau ibu dengar? Bu Rina menyandarkan punggung ke kursi. Mama dengar. Maya mulai dengan suara pelan. Aku tahu ibu marah. Aku tahu ibu kecewa. Tapi aku nggak pernah berniat menghancurkan keluarga ini. Aku cuma ingin bahagia dengan pilihanku. Bahagia? Tanpa Mama. Potong Bu Rina. Bukan tanpa Mama. Tapi tanpa kendali Mama atas hidup kami. Jawab Maya jujur. Bu Rina terdiam. Matanya berkedip pelan.
Citra memberanikan diri bicara. Bu, aku juga gak pernah mau jadi anak pembangkang. Aku cuma gak sanggup terus pura-pura suka main biola. Itu bukan aku. Lalu siapa yang Mama banggakan kalau kalian dua-duanya pergi? Suara Bu Rina mulai bergetar. Ada luka lama yang akhirnya keluar. Maya menatap ibunya dalam-dalam. Ibu nggak perlu bangga pada kami. Ibu cukup jadi ibu. Kalau Mama kehilangan kebanggaan, Mama kehilangan semuanya. Tidak, Bu. Maya tersenyum kecil. Ibu nggak kehilangan kami. Kami masih anak ibu. Kami masih mau datang kalau ibu mau membuka pintu, bukan sebagai pemilik hidup kami, tapi sebagai ibu. Bu Rina mengalihkan pandangan, menahan air mata. Ini pertama kalinya ia dihadapkan pada sesuatu yang selama ini ia hindari, kehilangan kontrol, tapi tetap harus mengakui cinta. Kalau Mama bilang Mama nggak bisa bangga lagi, ya sudah. Tapi kalau Mama mau bicara sebagai keluarga, pintu kami selalu terbuka, lanjut Maya. Suasana sunyi, hanya suara detak jam di dinding yang terdengar. Setelah beberapa saat, Bu Rina akhirnya berkata pelan, Mama belum tahu gimana caranya jadi ibu seperti yang kalian mau. Maya tersenyum lembut. Nggak apa-apa, Bu. Kita bisa belajar bareng-bareng. Bu Rina menatap Maya dan Citra. Matanya mulai berkaca-kaca. Mungkin ia belum siap meminta maaf. Tapi untuk pertama kalinya, ia juga tidak lagi memaki. Itu sudah cukup. Setidaknya, pintu itu kini terbuka. Meski baru setengah. Sebelum pulang, Bu Rina berucap pelan, nyaris tak terdengar. Mama, senang kalian mau datang. Citra tersenyum kecil. Kami juga senang bisa ketemu ibu. Mereka meninggalkan rumah dengan perasaan yang campur aduk. Bukan sepenuhnya bahagia, tapi bukan juga sedih. Rasanya seperti menapaki jembatan yang belum selesai dibangun, tapi cukup kuat untuk dilewati perlahan. Maya menggenggam tangan Citra saat mereka berjalan pulang. Ini bukan akhir. Ya, Cit. Ini mungkin baru mulai. Citra mengangguk, tersenyum dengan air mata menggantung. Iya, Kak. Kita mulai lagi, pelan-pelan. Dan dalam hati Maya, ia tahu, keluarga mereka mungkin rusak, tapi bukan berarti tidak bisa disusun kembali. Mereka telah menemukan jalan sendiri, dan kini, mereka mencoba menemukan jalan pulang, bersama-sama. Pertemuan itu menjadi titik kecil yang perlahan membesar. Sejak hari itu, komunikasi mereka tidak lagi benar-benar terputus. Bu Rina tidak langsung berubah. Ia masih kaku, masih sulit untuk mengungkapkan perasaan dengan hangat. Tapi perlahan, ia mulai mengirim pesan. Kadang hanya satu kalimat. Bagaimana kuliahmu, Maya? Citra. Kamu jaga kesehatan. Maya dan Citra selalu membalas. Mereka tahu, Bu Rina sedang belajar. Mungkin butuh waktu lama. Mungkin pintu itu tidak akan pernah terbuka sepenuhnya seperti yang mereka bayangkan. Tapi tidak apa-apa. Tidak semua luka harus sembuh sempurna untuk bisa berjalan lagi. Suatu sore, Maya dan Bu Lastri duduk bersama di halaman kecil rumah nenek. Citra sedang mengikuti pameran seni keduanya. Nek, menurut nenek, ibu benar-benar mau berubah? Tanya Maya pelan. Bu Lastri tersenyum bijak. Ibu kamu keras kepala. Tapi dia juga manusia. Kadang orang butuh waktu untuk berdamai dengan dirinya sendiri sebelum bisa berdamai dengan orang lain. Kalau aku terus menunggu dan ibu tetap seperti ini, gimana? Jangan tunggu. Kamu tetap jalani hidupmu. Tapi tetap buka pintu. Kadang pintu yang terbuka itu cukup, walau yang kita harapkan tidak pernah sepenuhnya masuk. Maya mengangguk, mencoba menerima kenyataan bahwa tidak semua kisah keluarga berakhir dengan pelukan hangat. Terkadang, cukup dengan adanya jembatan kecil yang tidak putus. Beberapa bulan kemudian, Citra mengundang Bu Rina ke pameran seninya. Mereka tidak berharap banyak. Bu Rina sudah menolak undangan-undangan sebelumnya. Tapi kali ini, tanpa disangka, Bu Rina datang. Ia berdiri di tengah-tengah galeri, menatap salah satu lukisan Citra, seorang gadis yang melepaskan biola dan mulai berjalan ke arah matahari. Ini tentang kamu, tanya Bu Rina pelan.
Citra tersenyum gugup. Iya, Bu. Tentang aku, tentang kita. Bu Rina menatap lukisan itu lama, sebelum akhirnya berkata pelan. Mama nggak pernah tahu kamu merasa seberat itu. Aku nggak pernah berani cerita, jawab Citra jujur. Bu Rina menoleh pada Maya yang berdiri tak jauh dari mereka. Dan kamu, Maya, kamu lebih kuat dari yang Mama kira. Maya tersenyum kecil. Aku nggak kuat sendirian, Bu. Aku kuat karena Citra, karena nenek. Bu Rina menunduk, seperti menahan beban yang selama ini ia pikul sendiri. Maaf, Mama terlalu keras. Mama takut kehilangan kalian. Maya melangkah mendekat. Bu, Ibu nggak kehilangan kami. Kami masih di sini. Bu Rina mengangguk pelan. Ia tidak memeluk mereka. Ia juga tidak langsung mencair sepenuhnya. Tapi tatapannya mulai melunak. Untuk pertama kalinya, Maya melihat ibunya sebagai sosok yang juga lelah, yang juga pernah tersesat, bukan sebagai raksasa yang selalu menindas. Sejak hari itu, hubungan mereka perlahan membaik. Masih sering kaku. Masih ada hari-hari ketika Bu Rina terjebak dalam pola lamanya. Tapi Maya dan Citra sudah siap menghadapi itu. Mereka tidak lagi mencari kesempurnaan. Mereka hanya ingin menjaga pintu tetap terbuka. Maya terus mengajar musik. Ia menjadi guru tetap di sekolah musik dan dipercaya memimpin program beasiswa yang ia dedikasikan untuk anak-anak yang ingin belajar musik tanpa tekanan. Program itu diberi nama Langkah Sendiri, sebuah penghormatan atas perjalanan yang ia dan Citra jalani. Program ini didukung oleh Bu Lastri, yang menyediakan sebagian hartanya untuk membantu anak-anak yang pernah berada di posisi Maya dan Citra. Citra juga mulai menjadi ilustrator yang dikenal di kalangan seniman muda. Ia membuat buku bergambar yang menceritakan kisah seorang gadis yang menemukan jalannya sendiri, sebuah refleksi dari hidupnya. Suatu sore, saat mereka bertiga duduk bersama di taman kota, Citra berbisik. Kak, kadang aku masih takut kalau ibu tiba-tiba balik lagi jadi ibu yang dulu. Maya tersenyum, menatap langit sore. Kalau itu terjadi, kita hadapi lagi. Kita nggak perlu takut kehilangan siapapun sekarang. Karena kita sudah menemukan diri kita. Citra mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Iya, Kak. Kita sudah berjalan sejauh ini. Maya memandang adiknya dan menggenggam tangannya erat. Mereka tahu, perjalanan mereka belum selesai. Tapi mereka tidak lagi melangkah dalam bayangan. Mereka berjalan di bawah cahaya mereka sendiri. Dan itu sudah cukup. Hubungan Maya dan Bu Rina tidak langsung berubah menjadi hubungan ibu dan anak yang sempurna seperti dongeng. Bahkan setelah pertemuan di pameran Citra, tetap ada hari-hari ketika Bu Rina kembali dingin, kembali diam, dan kembali menutup diri. Tapi bedanya sekarang, Maya sudah tidak lagi menempatkan kebahagiaannya di tangan ibunya. Ia menjalani hidupnya dengan sadar bahwa cinta dari keluarga tidak selalu datang dengan cara yang kita harapkan. Kadang, cinta datang dalam bentuk pintu yang sedikit terbuka, dalam bentuk kehadiran yang canggung, dalam bentuk pesan singkat yang tidak sempurna. Suatu hari, Maya mengundang Bu Rina untuk menghadiri acara pelepasan murid-murid musik yang ia bimbing. Ia tak banyak berharap, tapi ia tetap mengirim undangan. Dan untuk pertama kalinya, Bu Rina datang. Ia duduk di barisan belakang. Tidak ada senyum besar, tidak ada tepuk tangan meriah. Tapi matanya mengikuti setiap langkah Maya dengan seksama. Setelah acara selesai, Bu Rina tidak langsung pulang. Ia menunggu Maya di luar ruangan. Acara kamu bagus, ujar Bu Rina singkat. Maya tersenyum kecil. Terima kasih, Bu. Mereka berjalan bersama tanpa banyak kata. Hanya diiringi suara langkah kaki yang bergema di koridor. Di parkiran, sebelum berpisah, Bu Rina berkata pelan. Mama, mungkin butuh waktu lama untuk paham kamu. Tapi Mama mau coba. Maya menahan air matanya. Kalimat itu, meski sederhana, adalah langkah besar yang tak pernah ia bayangkan dulu. Terima kasih, Bu. Aku juga mau coba. Sejak saat itu, Bu Rina mulai lebih sering hadir dalam acara-acara kecil Maya dan Citra. Ia tak selalu mengekspresikan kebanggaan seperti yang Maya harapkan dulu. Tapi Bu Rina mulai bertanya, mulai mendengar,
dan perlahan mulai mengenal anak-anaknya sebagai manusia, bukan sebagai proyek kebanggaan. Citra juga semakin dekat dengan ibunya, meski hubungan mereka tetap butuh waktu untuk benar-benar cair. Kadang mereka masih berselisih paham, kadang Burina tanpa sadar kembali menuntut. Tapi kali ini Citra sudah mampu berkata tegas. "Bu, aku yang memilih jalanku." Dan Burina mulai belajar untuk mengangguk, meski hatinya mungkin masih berperang. Di tengah perjalanan mereka yang perlahan membaik, Maya dan Bu Lastri menggagas ide besar, membentuk beasiswa keluarga Lastri, sebuah program yang membantu anak-anak yang ingin mengejar musik atau seni tanpa tekanan keluarga. Beasiswa ini tidak hanya menyediakan biaya, tapi juga ruang untuk bercerita, tempat di mana mereka bisa membagikan rasa takut dan kebimbangan mereka. Yang mengejutkan, Burina, meski awalnya enggan, akhirnya turut membantu program ini. Ia menjadi salah satu orang tua yang mendampingi, meski dengan cara yang masih canggung. Dulu Mama kira anak-anak harus didorong sampai jadi. Tapi Mama lupa nanya, "Kalian mau jadi apa?" Ucap Burina pada sebuah pertemuan dengan orang tua lain. Maya mendengar itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu ibunya belum sepenuhnya berubah, tapi Burina sedang berusaha. Itu cukup. Suatu malam, di teras rumah Bu Lastri, Maya, Citra, dan Burina duduk bersama. Mereka tidak membahas hal-hal berat. Mereka hanya berbicara tentang makanan, tentang kucing tetangga, tentang hal-hal remeh yang dulu bahkan terasa mustahil mereka bicarakan bersama. Saat Maya mengambilkan teh untuk mereka, Burina berbisik pada Citra. "Kalau Mama terlambat belajar sayang kalian seperti ini, kamu masih mau jadi anak Mama?" Citra tersenyum. "Aku nggak pernah berhenti jadi anak Mama, Bu. Aku cuma mau jadi anak Mama yang Mama lihat apa adanya." Burina menatap Citra lama. Lalu perlahan, ia mengangguk. "Kamu dan kakakmu, terima kasih karena nggak nutup pintu buat Mama." Maya kembali sambil membawa teh. Tak tahu apa yang barusan dibicarakan. Tapi Citra memandangnya dan tersenyum kecil. Senyum yang membuat Maya tahu bahwa keluarga mereka, meski dulu penuh luka, kini sedang disusun kembali dengan pelan-pelan. Mungkin tak akan pernah sempurna. Tapi inilah keluarga mereka, yang sekarang dibangun bukan dengan paksaan, tapi dengan pilihan dan cinta yang terus tumbuh. Dan di malam yang sederhana itu, untuk pertama kalinya Maya merasa bahwa rumah bukan lagi sangkar. Rumah kini menjadi tempat mereka semua kembali, dengan langkah yang lebih ringan dan hati yang lebih bebas. Waktu terus berjalan. Maya lulus kuliah dengan predikat terbaik. Ia mendapatkan penghargaan sebagai guru muda inspiratif di sekolah musik tempat ia mengajar. Beasiswa keluarga Lastri yang ia rintis bersama Bu Lastri dan Citra semakin dikenal. Banyak anak-anak yang terbantu untuk mengejar seni tanpa harus takut dengan bayang-bayang ekspektasi keluarga. Citra juga semakin bersinar di dunia ilustrasi. Ia menerbitkan buku ilustrasi yang menceritakan tentang seorang gadis yang berani keluar dari jalur yang ditentukan keluarga. Di halaman pertama buku itu, ia menulis, "Untuk kakakku, yang mengajarkanku bahwa berjalan sendiri bukan berarti sendirian." Hubungan mereka dengan Burina berjalan pelan-pelan. Tidak semua hari mulus. Kadang Burina masih terjebak dalam pola lamanya. Ingin mengatur, ingin menuntut. Tapi sekarang, Maya dan Citra sudah tahu cara menghadapinya. Dengan jujur, dengan tegas, dan dengan hati yang tidak lagi terluka seperti dulu. Mereka belajar bersama bahwa keluarga bukan tentang siapa yang harus dibanggakan, melainkan tentang siapa yang mau bertahan, saling menunggu, dan tetap membuka pintu meski sering kecewa. Beberapa tahun kemudian, Maya diangkat menjadi kepala program pengembangan seni di sekolah musik. Ia dikenal sebagai guru yang membimbing dengan sabar dan memberi ruang pada murid untuk tumbuh dengan caranya sendiri. Citra menjadi ilustrator yang karyanya dipajang di berbagai galeri. Ia juga menjadi mentor bagi anak-anak yang mengalami tekanan keluarga, mengajak mereka menemukan keberanian untuk memilih. Bu Lastri, yang menjadi fondasi perjalanan mereka, tetap menemani sampai akhir. Sebelum beliau meninggal, ia berpesan pada Maya dan Citra. "Anak-anak, ingat ya, rumah itu bukan tempat yang sempurna. Rumah itu tempat kamu diterima, meski kamu belum sempurna." Itulah yang terus mereka bawa.
Itulah yang akhirnya mereka pahami. Beberapa bulan setelah kepergian Bu Lastri, Maya dan Citra mengadakan acara tahunan beasiswa keluarga Lastri, yang kini semakin besar. Yang mengejutkan, Bu Rina menjadi salah satu pembicara di acara tersebut. Dengan suara yang masih sedikit kaku, Bu Rina berbicara di depan para orang tua dan anak-anak. Dulu saya kira anak saya harus menjadi kebanggaan saya. Saya kira saya harus memaksa supaya mereka jadi hebat. Tapi saya salah. Anak saya, Maya dan Citra, mereka jauh lebih hebat dari apa yang saya bayangkan. Bukan karena saya paksa, tapi karena mereka berani memilih. Dan saya belajar untuk jadi ibu, meski terlambat. Maya menatap ibunya dari kejauhan. Ia tidak menangis. Ia tersenyum, senyum lega, senyum hangat, senyum penuh penerimaan. Setelah acara selesai, Bu Rina menghampirinya. Maya, terima kasih karena kamu tetap pulang ke rumah itu, ucap Bu Rina pelan. Maya menatap ibunya dengan mata lembut. Rumah itu nggak sempurna, Bu. Tapi itu tetap rumah. Mereka tidak perlu pelukan yang dramatis. Tidak perlu air mata yang berlebihan. Kadang, cukup dengan duduk bersama, minum teh, dan berbagi cerita kecil. Itu saja sudah cukup untuk menyusun ulang sebuah keluarga yang dulu hampir hancur. Keluarga mereka bukan tentang kesempurnaan. Keluarga mereka adalah tentang keberanian untuk memilih, kesediaan untuk memperbaiki, dan kekuatan untuk tetap bertahan, meski pernah saling menyakiti. Dan akhirnya, Maya benar-benar percaya, rumah itu bukan tempat yang membatasi. Rumah adalah tempat kamu tetap mau kembali. Bahkan ketika kamu sudah menemukan dunia yang lebih luas. Kini, Maya, Citra, dan Bu Rina membangun ulang rumah itu, bukan dari paksaan, tapi dari cinta yang mereka pilih, pelan-pelan. Dan begitulah, kisah mereka berakhir, atau mungkin, baru saja benar-benar dimulai. Berikut adalah epilog singkat dan narasi reflektif untuk menutup kisah Maya, Citra, dan keluarganya. Hidup tidak selalu memberi kita keluarga yang sempurna. Kadang, keluarga adalah kumpulan orang yang sedang belajar mencintai, sedang belajar memahami, dan sedang belajar memaafkan, termasuk memaafkan diri mereka sendiri. Maya, yang dulu disebut gagal menyedihkan, kini menemukan kekuatannya bukan dari pengakuan ibunya, tapi dari keberanian untuk tetap berjalan meski pernah ditolak. Citra, yang selama ini menjadi anak emas dalam kandang ekspektasi, akhirnya membebaskan dirinya dan membuktikan bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada prestasi yang dipaksakan. Dan Bu Rina, seorang ibu yang lama terjebak dalam bayangannya sendiri, akhirnya membuka diri. Ia terlambat memeluk, terlambat memahami, tapi tidak pernah terlambat untuk mencoba memperbaiki. Di bawah nama beasiswa keluarga Lastri, mereka tidak hanya membantu anak-anak lain mengejar mimpi mereka dengan bebas. Mereka juga meninggalkan jejak perjalanan mereka, agar tak ada lagi anak yang merasa dikurung oleh cinta yang salah arah. Kisah Maya dan keluarganya bukan tentang kemenangan yang sempurna, bukan tentang penyesalan yang lunas, bukan tentang perbaikan yang instan, tapi tentang sebuah rumah yang tetap berdiri, meski pernah retak, tentang pintu yang tetap terbuka, meski pernah hampir tertutup selamanya, tentang hati yang memilih kembali, bukan karena terpaksa, tapi karena benar-benar ingin pulang. Di akhir perjalanannya, Maya sadar, rumah bukan tempat yang menunggu kamu menjadi sempurna. Rumah adalah tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri, dengan segala luka, segala keberanian, dan segala cinta yang kamu pilih. Dan di sanalah, akhirnya, Maya benar-benar menemukan rumahnya.